Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Balik lagi di Mos Podcast, media orang Sunda. Jadi teman-teman, seperti biasa kita mengundang narasumber. Namun mudah-mudahan kali ini bisa menjadi lebih baik lah gitu obrolannya. Karena terakhir kita ngupload tuh bocah-bocahnya. Semoga Ya kita langsung sambut aja lah ya, Wilujeng Pak Wildan. sami-sami Kang Rais. teman. Jadi Pak Wildan dia teh salah satu kerabat juga lah dari teman-teman kita di MOS, dan beliau alhamdulillah sekarang menyempatkan waktu dari Karawang tuh jauh-jauh kan. Oh, luar biasa. Di Karawang sekarang tinggal Pak? Tinggal di Karawang. Udah berapa lama Pak? 2 tahun dari 2019. Oke, Berarti 2 tahun Pak. di Purwakarta sebenarnya? Di Purwakarta KTP masih. Oh, KTP masih cinta Purwakarta, tapi karena harus di sana kalau pulang pergi buat luar biasa. Asli. Lewat cukup masya Allah ya. Karena Saya dulu tuh sering bolak-balik Jakarta Purwakarta Pak, pakai motor. masya Allah. Dari mulai jalan lumayan bagus sampai gitu apa ya, tapi memang dibenerin terus gitu ya, itu dinamika. Tapi mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Amin. Perjalanan sana sini. Jadi teman-teman, Pak Wildan ini adalah salah satu penggerak lah ya, dinamisator lah istilahnya kan di lingkup pemuda desa Pasaman Kidul ya. Sama gitu. Punten juga Pak, nih saya kita pakai bahasa Indonesia, campur aja nggak apa? Iya boleh, walaupun judulnya Jadi orang Sunda ya. aduk-aduknya. Aduk-aduk aja, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ngerti juga lah gitu kan kita ngomong apa. Amin. Nah, jadi di desa itu memang setiap desa sih sepertinya memang di Indonesia itu ada yang dinamakan Karang Taruna. Nah, Pak Wildan ini menjabat di salah satu desa, Pasaman Kidul namanya, sebagai ketua Karang Taruna, betul Pak? Tapi kesibukannya gimana sekarang Pak di masa pandemi? Kesibukan ya mungkin hari ini secara SK mungkin ya, secara surat keputusan memang ini mengisi masa transisi ya. Oke. 20 Oktober 2020 sudah selesai dari 2017 ya. Tapi karena mungkin ada masa pandemi, terus nanti ada pemilihan kepala desa, saya sudah suan ke pemerintahan desa, maka saya dilanjutkan dulu nih sampai pilkades rencananya di bulan Juli atau Agustus. Di tahun 2021 2021 kemungkinan saya mohon izin ke kepala desa kemarin untuk mengisi sampai ada kepala desa versi pemilihan gitu. Oh, udah definitif begitu. Nah, berarti ada keseharian mungkin kebanyakan di Karawang gitu. masih di Karawang ya. jadi Tapi ke kontrol masih Pak. ke kantor karena komunikasi mungkin dengan sekretaris bendahara alhamdulillah baik dengan lancar. ketua bidang lah ya minimal, walaupun anggota nggak pengurus yang Iya. di bawahnya nggak terlalu ke kontrol gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ada sosmed gitu ya, Betul, ada betul. grup Karang Taruna dari desa, dusun 1, 2, dan 3 memiliki, bahkan level RW memiliki grup. Jadi kita ada info pekerjaan, ada apapun itu, alhamdulillah. Jadi nggak, Kang Ais tidak putus gitu. Walaupun saya masih ada hati gitu, walaupun secara SK kalau lihat ego gitu ya sudah selesai gitu. Iya, benar. Tapi karena ini di masa transisi, takutnya ada apa-apa terjadi di masa perubahan pimpinan. Nah, lebih baik nanti nunggu yang Iya, ada definitif ya, supaya aman gitu. Jadi kayak masih menjadi bagian itu hati nggak bisa dipisah. Bener Pak. Tinggal di Karawang, hati mah Pasawan gitu gitu. Gitu. Makanya KTP nggak mau pindah. Masih cinta Purwakarta istimewa lah. Luar biasa banget. Pasaman Kidul sudah. Jadi memang nggak mau kalah lah gitu ya sama teman-teman yang sekolah atau apapun, walaupun pandemi kita kan mereka bisa online tuh. Iya. Masa kita kerja nggak bisa online kan? Komunikasi Nah, sama itu. pengurus gitu kan. Ini di promosi juga Bro? Ya, Oh boleh. Kita suruh promosi dulu ya, Maka silakan. Iya, jadi teman-teman seperti biasa media orang Sunda, kita selalu didukung oleh salah satu makanan khas Sunda ya kan, sampo. Sampo, tapi dimodernisasi loh. Nah, inilah keunikan Insyaallah ya. generasi kita ya Pak. Mudah-mudahan. Salah satu karya dari teman-teman juga, singkong crispy. Mangga Pak, boleh dicoba juga. Jadi ada yang rasa coklat dan keju. Sebelumnya pernah pesan, jadi sudah tahu tidak asing ya. Tidak asing. Karena lihat Kang Andre dengan motivasi kulinernya, masya Allah, kan kita justru ekonomi kreatif di saat pandemi ini. Kadang jarang orang yang udah mau ada yang pasang kan, tapi ini malah mencoba dengan acara ini luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan banget. Dan teman-teman, hatur nuhun, Sami-sami. Abdi ya, terima kasih banyak lah udah dikasih kesempatan. Sebetulnya saya bukan siapa-siapa, tapi Kang Andre, Kang Ridwan, juga Kang Aiza udah memberi kesempatan di tim Ilmu Podcast ini, masya Allah gitu. Harus dicoba. Boleh. Jadi biar teman-teman Menyaksikan ya. pemirsa di sana itu melihat juga. Kebetulan katanya pindah lokasi ya. Iya, Lokasi dicek tidak ada ya, semoga di lokasi baru Amin. peminatnya dan ini
Semoga ya di tempat baru lebih berkah, lebih maju dan banyak pelanggan ya gitu. Amin, Pak. Ditambah artinya. Sok. Ya kan? Ya silakan Pak, saya pilih yang keju. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Sundaman teh apapun bisa jadi kulinan gitu. Sambal gitu kan kalau dulu tuh cuma direbus ini ya. Ini unik. Ini dikasih keju biar bisa diterima semua kalangan nih Milenial. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi juga buat usaha ya kan. Ternyata hal sederhana itu kalau kita kreatif, kita mengulik tuh bisa jadi yang luar biasa. Seperti acara ini ya. Masya Allah. Tadinya saya berpikir MOS itu apa? Dan dulu pernah jadi ketua OSIS ya, waktu SMP. Kayaknya masa orientasi siswa gitu ya. Sebelumnya nggak ngasih tahu gitu ya. Apa MOS? Oh ternyata media orang Sunda. Masya Allah. Ya kita bincang santai aja Pak ya. Mangga. Oke kita balik lagi Pak. Mangga. Jadi memang Karang Taruna ini sebenarnya aktivitas utamanya apa sih Pak? Tadinya semenjak berjalan saya punya program, intinya kita kan pemberdayaan pemuda ya Kang ya. Pemberdayaan pemuda, kita tidak terbaku tadinya mau mencari lapangan pekerjaan. Kebanyakan kan image Karang Taruna itu kebanyakan ke pekerjaan. Betul. Penjembatan untuk pekerjaan, padahal lebih dari itu. Ada pemberdayaan, ada pelatihan, yang itu yang harus dimanfaatkan. Apalagi kayak seperti kita ya yang dari desa dan udah dijonasikan bahwa desa di kecamatan Pasawan itu tidak boleh ada pabrik gitu kan. Iya. Nah ini yang harus dicari, ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, itu kan harus jadi. Nah itu tadinya kita itu, gitu. Karena sudah mau berjalan, terus selain pemberdayaan pelatihan kayak apa, teknik mesin, kayak gitu yang diadakan skill ya yang kita BLK, ada kan kita selalu infokan gitu. Tergantung yang mau atau enggak. Ya kita udah infokan ya. Ada yang mau sudah. Iya sudah. Mangga di BLK ini linknya. Nah kita kembalikan kepada pemuda gitu ya. Betul. Sama pemudinya mau nggak ke BLK. Bahkan sampai ke tempatnya di Bandung atau dimanapun itu. Nah, sudah tadi intinya itu. Menjelang itu ternyata ada pandemi. Iya. Nah inilah jadi kesulitan tersendiri. Mau berkumpul lebih dari 20, takutnya apa? Ya, COVID. Nanti saya yang ditegur ya, kena warning gua gitu kan. Nah, jadi intinya di masa pandemi ya kita bingung gitu. Mau apa yang kita ini kan gitu. Padahal nah sekarang ada solusi gitu. Ada lembaga-lembaga desa seperti BUMDes. Nah, betul. Jadi jembatan ini pembuka jalan gitu. Kolaborasi gitu. Karena saya jujur sangat mendukung usaha apapun, baik perikanan yang sekarang lagi tren ya kan, betul. Cupang ya, anak-anak terus ikan hias dan semua kita dukung gitu. Terus ada yang mau otomotifnya mangga gitu, terus kulinernya silakan gitu. Ternyata dengan kreatif menunya yang seperti ini bisa jadi viral hari ini gitu. Nah saya pengen seperti itu, mungkin kan tidak semua ya menyambut dengan baik gitu. Ya saya sudah berusaha mengajak, tapi kita kembalikan lagi ke pemuda. Betul. Saya pengurus gitu ya, hanya menjembatani gitu. Betul. Mau nggak ayo sama-sama gitu, jangan pengennya ke BIC gitu, ke kawasan perusahaan besar terus ke Jatiluhur, kemana ke Campaka. Sedangkan ini potensi yang digarapnya pemerintah perhatian gitu ke pertanian, perikanan, peternakan. Kadang kan milenial sekarang mungkin agak gimana untuk cocok tanam gitu. Padahal gitu ya, itu memang basis kita. Potensi kita bedakan dengan Jatiluhur, kita bedakan dengan Campaka yang memang kawasan industri gitu. Ya kita memang ya itu saya mencoba sama pengurus inti, tapi apalah daya mungkin ya Allah qadarullah karena ada musibah ini. Ya mungkin tidak berjalan maksimal. Saya juga sudah secara pribadi meminta maaf baik kepada pengurus, baik kepada pemuda gitu. Nggak bisa memberikan perubahan. Namanya pemudi mungkin ada plus minus gitu. Maksud saya orang yang masih belajar gitu, sama Kang Kai sama tim Mos Podcast ini. Terus memang acara ini suatu saat nanti saya yakin next time tidak hanya single ini, mungkin ada brand lain. Kita optimis ya Kang ya. Amin. Jangan sampai ya kita belum coba subscribe, tapi insya Allah yakin saya akan coba bantu menge-share di grup saya. Kebetulan saya punya grup yang tadinya bekas di masa lalu gitu ya, artinya di bidang politik. Hari ini saya fungsikan dari silakan itu berdagang, berniaga, terus pemberdayaan, lowongan kerja, pendidikan. Saya buka seluas-luasnya di grup itu. Seperti Kang Andre itu berjualan, Kang Ridwan gitu ya. Saya buka gitu, sok silakan gitu.
kan bisa ketemu, ada yang percetakan, ya ketemu sepodcast kan gitu. Ya semoga itu saling mengisi gitu. Jadi grup itu bermanfaat tidak hanya obrolan gosip, jadi nanti dibahas ke depannya bahaya juga daripada pemakan berita hoax ya. Nah itu kan lebih baik grup itu info pekerjaan, pelatihan ya, kuliner gitu, lowongan pekerjaan kalau memang ada ya silakan. Gitu mau nggak coba gitu seperti itu, gitu nggak ya? Amin. Jadi memang Karang Taruna sendiri berarti fokus di bidang sosial gitu, karena memang fokus kita ingin memberdayakan gitu, pemberdayaan pemuda lebih life skill gitu. Betul. Di tengah apalagi pandemi saat ini kita harus kebanyakan kan kita lihat posisi rekan-rekan kita yang di perusahaan ada yang dirumahkan gitu ya, ada yang kalau kita berpangku tangan gitu ya dan menghadapi nasib yang mungkin udah takdir ya hari itu sekarang hari ini pun kita bertemu ya Allah takdir kan ya udah ketemu semua tim podcast alhamdulillah saya dikasih kesempatan ya. Semoga ratingnya naik gitu ya. Siapa saya gitu ya gitu kan, pemberdayaan itu memang ada gitu ya, tapi mungkin karena pandemi semenjak Maret kemarin ya Masya Allah setahun ini saya mohon maaf ke teman-teman. Mudah-mudahan ya dengan segala keterbatasan ini tetap bisa aktif lah ya, komunikasi dan jalan gitu. Kita mulai komunikasi dengan dua usaha yang terdekat seperti Alfamart, terus Lajato, kita meminta gitu. Saya tidak berpangku tangan walaupun jauh. Dikala saya silaturahmi ke orang tua gitu ya, saya mencoba datang ke Lajato, membuka ke rumah makan. Sampai sekarang karena pandemi Sinta Cafe tutup di bawah. Betul Pak, banyak yang tutup juga. Saya mencoba dulu Pak, sampai pengelola minta karyawan sama pengelolaan parkir di MSC Cafe dulu yang walaupun beda desa sekarang berubah ya jadi sate gitu ya. Dulu kita sampai ke lintas desa, Kang Ades. Saya berjuang mencari gitu. Tidak hanya pasang gitu, sampai mencari ke batas wilayah gitu. Untuk nitip pemuda kan gitu ya, belusukan gitu. Tapi ya mungkin ada yang menerima atau enggak gitu. Kita kembalikan ke pemuda selama tantangan seperti itu namanya juga organisasi gitu. Tapi kalau bicara soal bidang pekerjaan di dalam Karang Taruna itu ada berapa bidang juga? Ada 8. Apa yang boleh disebut? Bidang pendidikan dan kaderisasi, bidang kewirausahaan, olahraga, seni, terus keamanan, peralatan, kerohanian. Satu lagi itu apa ya? Saya lupa. Ada 8 pokoknya itu. Yang kerohanian itu berarti keagamaan? Iya, berkaitan dengan PHBI gitu ya. Mungkin ditangani oleh bidang itu gitu ya. Kewirausahaan, ya itu yang sedang walaupun memang tadinya agak stagnan karena faktor ini. Setelah BUMDes itu merespon baru ada kegiatan hari ini, walaupun memang terbatas sebenarnya, tidak semua di ACC pengajuan usahanya, kalau nggak berbagi 3 dusun berat gitu. Ayo, keunikannya gitulah ya. Memang masing-masing bidang itulah yang akhirnya bisa mengacu kita untuk terus menghasilkan gitu, dalam artian apa nih tujuannya gitu kan, bidang pendidikan begini, kaderisasi gitu. Jangan sampai gitu. Ini kan saya bukan artinya pemimpin tunggal gitu ya. Artinya jangan sampai nanti estafet tidak ada calon gitu. Delegasinya kemana? Walaupun nanti jangan sampai kotak kosong gitu ya. Artinya tidak ada setelah pilkades ada, kitanya nggak ada gitu. Dan mudah-mudahan bidang kaderisasi bisa memfilter gitu ya calon pemimpinnya siapa gitu nanti gitu, next time gitu, estafetnya gitu. Tapi kalau misalkan bicara soal pendidikan Pak, dari Karang Taruna sendiri ketika mengalami, maksudnya artinya kita sama-sama mengalami musibah ini Pak ya, corona. Cuma kan memang seringkali jangkauan sekolah ke siswa sendiri sulit Pak ya, secara mungkin Bapak juga kan mengajar gitu ya. Bapak sebagai guru juga kadang-kadang sulit kan memantau siswa yang optimal juga. Artinya kita nggak lihat keseharian, kita kan nggak tahu, kita bikin media pembelajaran mungkin siswanya siswanya nggak tahu lagi rebahan atau lagi di depan TV, kita nggak tahu. Memang harusnya ada kedatangan, tapi kan kita dilarang juga gitu ya. Dilarang artinya bukan ada pemerintah acuan bahwa kita guru nggak boleh home visit gitu, datang berkunjung silaturahim juga bingung karena takut terpapar karena seperti itu. Nah bidang pendidikan kita kemarin itu dapat perpustakaan ya, semoga memang karena ini juga mungkin orang jadi takut berkunjung gitu ya. Takutnya cerdas virusnya ke buku gitu, jadi kemana-mana melebar kan gitu. Masya Allah, jadi bingung gitu ya, kasarnya gitu. Bukunya ada, pembacanya nggak ada. Ya, jadi di Karang Taruna sendiri dari sektor bidang pendidikan tadi sempat buat itu salah satunya itu jadi pengelola perpustakaan desa. Nah itu artinya bekerja sama dengan perpustakaan daerah kabupaten. Ya jadi itu tadinya ingin meningkatkan literasi gitu ya, karena literasi di kita kan
mungkin kakak tahu Indonesia mungkin bukan menginginkan negara kita gitu ya. Iya. Semoga Tercatatnya begitu ya, tercatatnya gitu. Surveinya seperti itu dan faktanya seperti itu, makanya semoga tadinya karena tadi berharap besar dengan ada perpustakaan desa, anak dari mulai usia PAUD sampai mungkin remaja bahkan orang tua bisa ngebimbing datang ke sana, tapi karena pandemi lagi-lagi terbatas ya. lagi gitu kita ya sudah berusaha mendatangkan itu, tapi apalah daya ya gitu. Unik sih Bang, tahun-tahun ini. Nggak masalah ya, kita hari ini turut berduka cita ya Kang ya. Iya. Dengan musibah Januari ini masya Allah ya, pesawat alam gitu ya. Mengingatkan kita juga akan kehidupan tuh tidak ngapain ya, tidak abadi kan ya. Iya. Dan apa sih jabatan gitu ya, akal ya kayak gini kan mungkin salah satu yang media untuk memperbaiki ya Kang ya. Apalagi lihat kita ngeri gitu ya Allah, peringatan gitu udah dilihatkan gitu dari mulai musibah apa gitu ya, dari yang masya Allah Januari alam sampai yang teknis gitu ya, ya, gitu bahasanya, atau walau pesawat gitu kan ya mudah-mudahan korban semua ya diberi amin yang terbaik lah Pak. Keluarganya juga. Kemudian Purwakarta sih sebenarnya janganlah. amin, kita berdoa ya. Ya sekarang hari ini saya domisili Karawang juga berdoa gitu. Kita nggak tahu ya kan Allah betul. mencegah gitu daripada sudah banjir kayak di Kalimantan. Iya. Masya Allah itu 50 tahun baru terjadi lagi besar sih. Iya. Di 10 kabupaten Masya Allah. Itu peringatan juga buat kita, jangan saya Purwakarta aman nggak ada gunung. Kita gitu juga kan gitu kan ya. Teman-teman ya, jadi ya walaupun seperti ini kita harus tetap bisa memanfaatkan waktu lah. Ya, optimisme tetap dibangun walaupun memang sulit gitu di masa ya, pandemi. betul. Selain Karang Taruna ngajar apa gimana? Ngajar, jadi mengajar di sekolah swasta di Karawang gitu, di sekolah. Jadi aktivitas Keren gitu. Keren loh.